Assalamualaikum. Ya Bu. Duduk yuk, duduk yuk, duduk. Mas Sefi. Sehat hari ini ya? Iya Bu. Sehat. Mas Sefi, barusan dari mana nih? Dari kelas Bu. Dari kelas, habis pembelajaran? Iya Bu. Sudah istirahat belum? Sudah. Sudah istirahat. Oke. Sudah makan berarti ya? Iya Bu. Mas Sefi, tahu nggak kenapa Bu Mareta panggil di sini? Tidak Bu. Nggak tahu. Mas Sefi nggak tahu nih kenapa panggil Bu Mareta. Tapi kaget nggak dipanggil Bu Mareta? Enggak Bu. Enggak menakutkan ya Bu Mareta ya? Enggak Bu. Oh, enggak menakutkan. Iya. Memang Bu Mareta harus jadi orang yang paling menarik di sekolah ini ya, nggak boleh ditakutin. Tadi makasih kalau ketemu saya nggak takut. Mas Sefi, gini nih, Bu Mareta dapat laporan dari wali kelas. Mas Sefi pernah nggak melanggar tata tertib sekolah? Pernah Bu. Pernah. Tahu tata tertib sekolah apa? Tahu? Tata tertib yang mana? Tata tertib sekolah, kalau misalkan di dalam kelas seperti apa? Iya Bu. Tahu. Kalau misalkan nggak mau masuk sekolah, seperti apa? Harus izin. Harus izin. Iya. Mas Sefi pernah nggak masuk sekolah tapi nggak izin? Pernah Bu. Pernah. Kalau nggak masuk sekolah terus nggak izin, berarti nanti diapain tuh absennya tuh di kelas tuh? Di Alfa Bu. Di alfa ya? Iya Bu. Mas Sefi, kalau banyak apanya gimana nanti? Resiko dan naik kelas Bu. Resiko nggak naik kelas. Iya, pintar Mas Sefi itu ya. Mas Sefi sebelumnya pernah nggak diurus sama guru atau wali kelasnya mungkin? Sudah Bu. Sudah diurus sama wali kelas? Sudah. Ditanya-tanya ya? Iya Bu. Terus gimana ceritanya? Ditegur Bu. Ditegur karena Sering tidak masuk. sering nggak masuk. Nggak masuknya karena apa? Tanpa keterangan Bu. Tanpa keterangan. Nggak kirim surat berarti ya? Tidak Bu. Terus dari ditegur sama wali kelas itu ada perbaikan nggak atau sudah ada semacam ini ya? Saya sekarang nggak masuk nih 3 hari, misalkan 2 hari. Setelah ditegur wali kelas ada perubahan. Oh, nanti saya sudah nggak mau lagi dah, malas dipanggil. Pernah seperti itu nggak? Iya Bu. Pernah. Terus ini kenapa Bu Mareta kan lihat ya dari absen kelas ya. Nih, dari absen kelas Mas Sefi itu dalam 1 bulan ada 3 kali. 3 kali nggak masuk tanpa keterangan. Betul nggak? Iya Bu. Betul. 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 Padahal udah ditegur wali kelas, kok masih tetap ya? Oke, Mas Sefi udah pernah dipanggil guru BK? Belum Bu. Belum pernah? Belum Baru pernah. sekarang ya? Iya Bu. Baru sekarang. Baru dipanggil Bu Mareta sekarang ya. Mas Sefi, ini namanya proses kita itu proses konseling. Ya, gimana permasalahan yang dirasakan oleh Mas Sefi tadi nggak masuk kelas sampai 3 kali tanpa keterangan gitu kan tadi ya. Nah, itu diselesaikan. Kita cari solusinya. Tapi nanti solusinya yang memutuskan itu adalah Mas Sefi sendiri. Bu Mareta hanya membantu bagaimana Mas Sefi mendapatkan solusi yang baik. Seperti itu. Jadi yang mencari solusinya bukan Bu Mareta tapi Mas Sefi. Seperti itu. Ini namanya konseling. Paham ya? Iya Bu. Mas Sefi bersedia untuk melakukan konseling ini? Iya Bu, bersedia. Bersedia. Baik, kalau Mas Sefi bersedia, begini. Dalam konseling itu ada asas. Yang pertama, kerahasiaan. Jadi, apa yang kita bicarakan pada hari ini, termasuk yang Sefi jelaskan pada Bu Mareta, itu akan Bu Mareta simpan. Akan saya dokumentasikan hanya di buku saya. Akan saya rekam di buku saya. Seperti itu. Kemudian, Mas Sefi harus terbuka. Jadi ada asas yang namanya keterbukaan. Segala macam pertanyaan yang saya ajukan dijawab dengan baik. Nah, waktu menjawab harus sukarela, nggak ada paksaan. Seperti itu. Jadi kita pegang asas yang namanya kerahasiaan, keterbukaan, dan apa lagi?
sukarela. Kesukarelaan. Oke, Mas Sevi bersedia? Iya Bu. Mau ya saya konseling ya? Iya Bu. Sebelumnya Bu Mareta mau ini dulu, mengisi data dulu ya, datanya Mas Sevi dulu. Mas Sevi, nanti di laporannya Bu Mareta namanya Mas Sevi nggak jadi Mas Sevi lagi, Bu Mareta samarkan sesuai dengan kesepakatan kita. Ya, Iya Bu. namanya siapa nak? Muhammad Saifi Ali. Muhammad Saifi Ali. Kelas berapa Mas Saifi? Kelas 11. 11 apa? A. A ya. Iya. Nah, agama wajib Islam ya, Ya, pasti Bu. Islam. Karena kan kita di pesantren ya. Oke. Tapi Mas Saifi mondok enggak? Enggak Bu. Enggak mondok ya? Enggak. Enggak mondok Mas Saifi ini. Sekarang hari Selasa. Oke. Mas Saifi, ini nanti kontrak waktu kita akan berjalan maksimal 35 menit ke depan. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan dari konseling yang pertama ini kita udah ada hasil ya, seperti apa hasilnya, nanti kemajuan dari Mas Sevi itu akan Bu Mareta lihat atau kita lihat bersama-sama sampai pertemuan yang kedua. Bisa 3 hari setelahnya, 4 hari setelahnya, seperti itu ya. Itu kontrak waktu kita ya Mas Sevi ya. Mas Sevi tadi sudah bersedia untuk melaksanakan konseling ini, sudah Ibu data namanya. Sekarang kita masuk ke tahap inti ya. Bu Mareta mau tanya-tanya sedikit nih terkait permasalahannya. Tadi Mas Sevi berapa kali yang masuk tanpa keterangan? 3 kali dalam sebulan. 3 kali ya. Tadi dari presensi ya, juga Ya. gitu ya. Bu Mareta yang memastikan lagi nih 3 hari dalam 1 bulan. Oke. Mas Sevi nggak masuk ini karena apa? Kesiangan. Kesiangan. Bangunnya kesiangan. Iya Bu. Kalau kesiangan berarti ada sebab ya. Iya Bu. Coba sekarang Mas Sevi ceritakan sebabnya itu apa? Kok bisa bangun kesiangan? Itu karena kenapa? Coba dijelaskan. Pas malam itu begadang Bu. Begadang. Iya. Ngapain? Main game. Main game. Aduh, seru nih main game. Enak kayaknya. Main game apa Mas Sevi? Game mobile itu Bu. Game mobile online ya? Iya Bu. Online. Jadi asik ya. Iya. Dari saking asiknya lupa ya? Lupa waktu. Lupa waktu. Sampai jam berapa tiba-tiba kalau terasa sangat ngantuk baru tidur gitu. Iya Bu. Akhirnya paginya bangun kesiangan. Kesiangan. Oke. Kalau kesiangan itu apa dibenarkan? Kalau misalkan nggak masuk gitu? Tidak Bu. Enggak. Enggak. Harusnya gimana? Masuk walaupun telat. Masuk walaupun terlambat. Bagus, berarti solusinya bagus itu udah. Harusnya masuk Bu walaupun terlambat. Kira-kira nih kalau terlambat ya masuk kelas dihukum nggak? Dihukum Bu. Dihukum. Iya. Sama siapa? Sama guru piket. Sama guru piket ya, karena tadi terlambat ya. Iya Bu. Tapi kalau dihadapkan pada pilihan terlambat masuk kelas atau tidak masuk tanpa keterangan, tadi Mas Sevi pilih yang mana? Yang masuk walau terlambat. Masuk walaupun terlambat. Oke, bagus berarti solusinya udah. Sekarang gimana tanya, Mas Sevi itu kalau bangun terlambat atau bangunnya kesiangan lah ya, itu dibangunin nggak sih? Dibangunin Bu. Dibangunin siapa? Ibu. Dibangunin ibunya. Terus gimana ceritanya kok tetap nggak masuk, kok tetap kesiangan? Tidur lagi Bu. Oh, jadi habis dibangunin ya? Siapa Sevi bangun, kamu bangun tidur lagi gitu? Iya Bu. Waduh. Berarti orang tuanya tahu Mas Sevi nggak masuk? Iya Bu. Tahu. Ibunya marah nggak? Marah Bu. Marah ya. Iya. Tapi kenapa kok nggak dipaksa bangunin lagi ya? Kira-kira kenapa? Kurang tahu. Mungkin sudah malas. Oh gitu. Mungkin udah males ya. Iya juga sih kalau misalkan bangunin bolak-balik tapi Mas Sevi nggak bangun-bangun,
Ya malas juga pada akhirnya, kan ibu juga banyak kegiatan ya, Iya. masih ada yang mau dilakukan kayak misalkan masak, cuci baju. Kalau bangunin Mas Evi terus kan nggak bisa dilakukan yang lain, ya betul kan? Iya Bu. Mm-mm. Terus sekarang kalau dibangunin ibu tapi nggak bisa, Marta tanya nih, selain ibu ada siapa lagi? Pak. Ada bapak. Iya. Kira-kira kalau dibangunin bapak bisa nggak? Bisa Bu. Bisa. Kenapa kok gitu? Tadi kan dibangun ibu tapi nggak bisa. Bangunin bapak kayaknya bisa Bu. Kenapa ya? Caranya yang lain Bu. Caranya beda ya? Iya. Oke, cara kalau bapak lain. gimana Kak bapak? Kayak kalau tidur lagi itu langsung ditarik Bu, sampai duduk. Ditarik sampai duduk. Iya. Ya, bapak kerja ya? Iya Bu. Jadi kalau untuk bangunin Mas Evi tiap hari mungkin sulit ya? Iya Bu. Karena kan harus kerja ya. Sekarang gini nih, Bu Marta tanya. Tadi permasalahannya yang Bu Marta tangkap, Mas Evi itu bangunnya kesiangan akibat begadang. Iya, Iya Bu. begadangnya karena bukan belajar ya tadi ya. Karena apa tadi? Main. Main game. Oke, begadangnya karena main game. Sekarang Marta tanya nih, yang pertama, masalahnya dari main game. Ya, Iya Bu. main game. Kemudian dari main game ini akhirnya bangun siang. Kesiangan. Ya, bangun siang. Terus mengakibatkan Masuk. tidak masuk. Oke, tidak masuk. Nah, nih. Kalau dari sini, yang pertama main game, bangunnya kesiangan, terus nggak masuk sekolah. Kira-kira ini yang salah di apanya, Mas Evi? Udah bisa ngatur waktu. Gak bisa ngatur waktu ya. Karena tadi apa yang dibuat lama ini? Main game. Main game. Ini ya, tadi ya. Iya Bu. Oke, bentar Bu Marta pindahkan laptop dulu biar enak ya. Oke. Tadi main gamenya ya. Iya Bu. Main gamenya ini waktunya tadi nggak terbatas karena Mas Evi tadi sampai larut malam. Begitu ya. Permasalahannya berarti kita berada di tidak bisa mengatur waktu. Iya, tadi sudah tahu ya, masalah inti tidak bisa mengatur waktu. Baik, tidak bisa mengatur waktu Mas Evi tadi. Selanjutnya, Mas Evi punya alternatif nggak? Misal, tadi kan udah dibangunin bapak, tapi bapak kan masih kerja, jadi jarang bisa bangunin. Bangun ibu nggak bisa, jadi gitu ya? Iya Bu. Kira-kira Mas Evi punya solusi apa coba? Jadi tadi sudah ini, solusinya kira-kira Mas Evi mau apa? Ngidupin alarm. Hidupin alarm. Oke, Bu Marta tulis ya. Solusi yang pertama, hidupin alarm. Baik. Mas Evi, Bu Marta tanya, Mas Evi punya HP? Iya Bu. Punya HP. HP-nya udah ada. Oke, berarti kalau HP-nya udah ada berarti bisa. Sekarang pertanyaannya, kira-kira Mas Evi ini mau bangun jam berapa? Hidupin alarmnya mau dihidupin jam berapa alarmnya? Sebelum subuh. Sebelum subuh, berarti jam berapa ya? 04 ya? Iya Bu. Jam 04. Oke. Berarti alarmnya nanti kita hidupin jam 4 gitu. Iya Bu. Oke, ini pilihan yang pertama. Kira-kira Mas Evi udah pernah nyoba nggak masalah ini? Atau pemecahan masalah ini? Belum Bu. Belum pernah dicoba? Belum. Belum pernah dicoba. Berarti ini bisa alternatif pertama ya. Kita coba ya. Iya Bu. Biar Mas Evi nggak terlambat ya. Baik, berarti ini bisa dicoba. Kemudian, tapi pastikan bunyinya keras ya. Iya Bu. Nanti bunyi matiin lagi. Kan percuma ya. Iya Bu. Ya, tadi kita pastikan pertama kita pakai. Sekarang alternatif kedua. Mas Evi alternatif kedua mau pakai apa? Kalau misalkan cara pertama kita jalankan, terus cara apa lagi untuk menunjang ini? Kalau buat jadwal kegiatan tuh Buat jadwal kegiatan. Boleh, bagus, itu solusi bagus. Berarti nanti Mas Evi dari ini ya, dari manajemen waktu tadi ini ya. Kan Iya. tadi salahnya nggak bisa ngatur waktu ya. Oke,
Berarti yang kedua kita mau terapkan buat jadwal kegiatan. Sip. Pernah buat nggak ini? Belum masih Bu. Belum pernah. Oke, ini belum pernah. Kalau tadi pilihan yang pertama, Mas Evi mau ngidupin HP atau alarmnya biar nggak terlambat, ya kan? Ya. Terus alternatif yang kedua mau buat jadwal kegiatan, tapi belum pernah buat. Belum. Ya. Gimana kalau sekarang Bunda tak ajari dulu ya? Ya. Bunda tak ajari dulu untuk buat, supaya nanti walaupun udah buat tapi nggak tahu caranya, Mas Evi malah bingung. Oke. Nih ya, saya kasih remet bawahnya. Coba Mas Evi buat kolom dulu, panjangin ke sini, coba. Dibuat garisnya, kemudian ke bawah. Lagi tutup garis ini ya. Sip. Di sini lagi tutup pakai garis begini, gini. Oke. Sip. Yuk. Lagi. Terus tutup lagi. Nah, sekarang dikasih garis atas. Sip. Nah, kolom pertama Mas Evi kasih nomor nih. Sekarang yang ini Mas Evi kasih jam atau waktunya nanti ya. Oke. Terus di sini kegiatan. Yang di sini Mas Evi buat keterangan. Sip. Gini Mas Evi, ini kan udah ada kolom ya. Yang pertama nomor udah jelas ya, 1 sampai ke bawah nanti ya. Jamnya tadi kita buat dari Mas Evi baru bangun tidur sampai akan tidur lagi. Ya. Gitu. Misal tadi jam berapa kalau bangun harusnya? Jam 4. Jam 4. Oke, tulis jam 04. Titik. Nah, kegiatannya tadi apa? Bangun? Tidur ya? Bangun tidur. Tidur. Sekarang keterangan ini diisi kalau itu menjadi hal yang prioritas. Jadi kan dalam waktu itu ada yang namanya prioritas. Kalau itu sangat penting, harus dilakukan. Kayak Mas Evi bangun pagi tadi kan harus itu kan, wajib kan untuk sekolah ya. Berarti nanti di keterangannya dikasih prioritas. Itu ya. Nah sekarang kayak gini, bangun jam segini. Ini penting nggak menurut kamu? Penting Bu. Penting. Kamu tulis di sini prioritas. Berarti ini wajib bangun jam sekian ya? Iya. Nah, setelah bangun tidur mau ngapain? Sholat Bu. Sholat subuh ya. Jam 04 sampai jam berapa? Jadi berapa menit tuh sholatnya? Oke, 10 menit. Ditulis tadi. Sholat subuh. Wajib nggak sholat subuh? Wajib. Wajib ya orang Islam. Oke, sudah. Terus yang ke bawah nanti dilanjutkan ya, Mas Evi ya. Ya. Dilanjutkan sesuai dengan yang ingin Mas Evi lakukan. Supaya tidak apa tadi? Tidak kesiangan. Tidak kesiangan. Bisa buat? Iya. Bisa ya? Oke. Kalau bisa ini boleh Mas Evi bawa dilanjutkan. Tulisannya dilanjutkan. Setelah ini dilanjutkan. Sekarang mau tanya nih. Ini mau kamu terapkan kapan? Dari besok. Dari besok. Berarti nanti malam tidur bangunnya itu ya gitu ya? Iya. Oke.
Berarti ini kita simulasikan atau kita coba pada hari pertama besok. Iya Bu. Terus kamu buat dulu 1 hari selesai. Kan jadwalnya Sevi tidak jauh berbeda dari hari besok. Hari apa? Rabu ya? Rabu. Dari hari Rabu besok dengan hari Rabu depan kan tidak jauh berbeda. Iya Bu. Mas Sevi kalau bisa, karena ini kan masih permulaan, kalau bisa buatnya 1 minggu. Kalau bisa, kira-kira sanggup nggak? Iya Bu. Sanggup. Sanggup. Kan tadi ingin berubah ya? Iya. Iya, betul. Kita coba buat 1 minggu. Tapi Bu Mareta ingin lihat dulu. Kalau ini berjalan lancar, kita berhasil. Seperti itu. Jadi kan tadi pakai berapa cara nih Mas Sevi nih? Kita pakai berapa teknik nih sekarang? 2 Bu. 2. Yang pertama apa? Nyelupin alarm. Terus yang kedua? Membuat jadwal kegiatan. Ya, sip. Berarti sekarang tugasnya Mas Sevi menjalankan komitmennya. Ini kan tadi bukan Bu Mareta yang meminta ya, tapi Mas Sevi kan? Ya, Dari Bu. 2 ini kan Mas Sevi buat komitmen sendiri. Karena Mas Sevi tadi ingin apa? Ingin berubah. Ingin berubah. Ingin nggak apa lagi? Rajin lagi. Ingin rajin lagi, nggak telat lagi ya? Iya Bu. Iya. Karena memang 2 solusi ini yang Mas Sevi inginkan, ini kita terapkan. Nanti kalau misalkan sudah berhasil, berarti tanpa jadwal pun hidupnya Mas Sevi itu udah enak. Oh, saya harus bangun jam sekian, setelah ini saya harus ini. Itu Mas Sevi akan bisa seperti itu. Tapi awal ya harus dibuat jadwal dulu ya. Ya. Kalau ingin Mas Sevi bilang, Bu, saya pengen manajemen waktu, Bu, pengen buat waktu, buat jadwal. Kalau tadi inginnya seperti itu ya tadi dibuat dulu 1 minggu. Kita coba dulu. Mas Sevi nanti pertemuan kedua kita mau ngecek nih, dua-duanya ini udah berhasil apa belum. Yang tadi ini hidupin alarm, buat jadwal kegiatan, ini berhasil apa enggak. Kalau misalkan ini enggak berhasil, ya kita harus buat alternatif lain. Mas Sevi harus cari cara lain, apa yang bisa menjadikan solusi buat Mas Sevi. Tapi semoga nih 2 cara ini udah berhasil gitu. Mas Sevi yakin? Sekarang saya tanya dulu, Mas Sevi yakin nggak 2 tadi ini pilihannya Mas Sevi ini bisa dilaksanakan? Ya Bu. Yakin? Yakin. Kenapa? Kalau bisa yakin? Alasannya? Yang pertama ada yang ngedukung. Ada yang mendukung. Oke, berarti nanti minta dukungan orang tua juga ya? Iya Bu. Diceritakan boleh sama orang tua. Kalau sama yang lain mungkin disembunyikan atau dirahasiakan. Tapi kalau ke orang tua, Mas Sevi boleh menceritakan. Misalkan, Bu, saya tadi udah dipanggil sama Bu Mareta nih, saya ditanya ini, kamu jelaskan, saya sekarang ingin membuat ini, gitu. Iya. Jadi kalau misalkan nanti orang tua sudah mendukung dengan kegiatan ini, kan Mas Sevi jalankannya juga enak. Jadi masih ada yang mengingatkan. Jadi selain alarm nanti mungkin dibantu mengingatkan. Gitu. Iya. Oke, alasan yang pertama karena ada yang mendukung. Terus alasan yang kedua, kira-kira apa? Kok Mas Sevi yakin nih dua-duanya ini bisa dikerjakan? Keinginan berubah. Keinginan berubah. Baik, bagus. Bu Marta apresiasi sekali kalau Mas Sevi memang betul-betul ingin berubah. Jangan lupa tadi komitmennya Mas Sevi sendiri yang mengatakan ingin berubah. Tolong itu jangan hanya diucapkan. Mas Sevi betul-betul bisa melaksanakan secara real, karena itu bukan komitmen dari Bu Mareta ya? Iya. Apa kamu merasa terpaksa atau dipaksa sama Bu Mareta? Tidak. Enggak. Kan tadi yang buat putusan Mas Sevi ya? Iya. Oh, yang buat putusan Mas Sevi tadi. Bu Mareta cuma menanyakan maunya apa, mau gimana. Seperti itu. Oke, Mas Sevi selain ini ada permasalahan lagi nggak? Tidak ada. Nggak ada. Kalau tidak ada, berarti masalahnya cukup di 1 tadi. Karena Mas Sevi apa nih? Bangun siang. Bangun siang, nggak bisa apa nih? Ngatur waktu. Bisa ngatur waktu. Cuma itu berarti ya masalahnya, tidak ada masalah lain? Tidak ada. Mungkin di kelas nggak masuk itu karena diajak teman atau apa, ada nggak?
Tidak ada. Nggak ada. Berarti memang betul dari Mas Evi sendiri ya, Iya. waktu nggak masuk itu ya. Kalau main game itu sama siapa, nak? Sama temen. Teman-teman di mana? Rumah? Bukan online. Oh iya, berarti kalau main sendirian gitu? Iya. Tak pikir ada temennya bareng-bareng gitu, enggak ya, main Enggak. sendiri tapi online, jadi temannya tetap maya ya? Iya. Ya, itu pun asik ya, walaupun itu Iya. asik. Luar biasa nih, Bu Marta nggak pernah soalnya main game online itu, makanya nggak tahu rasanya. Mainnya online. Terus sekarang saya tanya, pendapatnya Mas Evi nih, kalau main game itu kira-kira boleh nggak? Boleh. 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 Betul sih, memang boleh. Terus yang nggak boleh itu yang bagaimana? Yang nggak boleh yang nggak kenal waktu, Su. Iya, yang menyebabkan masalah ini ya berarti ya. Iya. Oke, tadi intinya Bu Mareta tidak melarang. Ya, nggak melarang. Boleh, termasuk Mas Evi sendiri kan berpendapat boleh Bu main game asalkan tahu Waktu. Sip, berarti permasalahan kita hari ini sudah dapat diidentifikasi. Tadi saya tanyakan, maunya Mas Evi itu ke depannya lebih apa? Lebih rajin. Lebih rajin lagi. Kalau udah ada keinginan itu, permasalahannya kan udah jelas dari bangun siangan tadi. Iya. Terus keinginannya sekarang ingin rajin. Tindakannya dengan cara apa tadi? Hidupin alarm sama jadwal kegiatan. Udah ada tindakan ya. Iya. Tolong yang sudah kita sepakati, termasuk Mas Evi buat sendiri, bisa dijalankan. Dalam 3 hari ke depan, mereka akan lihat perkembangannya seperti apa. Itu Mas Evi ya? Iya, Bu. Betul-betul bisa menjalankan ya? Iya. Bu Marta punya harapan besar loh sama Mas Evi untuk bisa benar-benar berubah. Jadi dalam 3 hari ke depan kita baru akan melaksanakan konseling lagi, melihat hasilnya. Udah bisa apa belum? Terlaksana atau belum? Itu aja. Ada yang ditanyakan Mas Evi? Tidak ada, Bu. Nggak ada. Sudah jelas? Iya, Bu. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan atau dikonsultasikan, boleh nih. Mumpung kita masih dalam proses konseling, kan tadi udah diizinkan juga. Boleh kalau misalkan mau tanya apa yang Mas Evi masih rasa berat atau masih yang mengganjal, itu boleh kita sharing di sini. Kalau misalkan ada nih, ada nggak? Belum ada sih. Belum ada. Kalau tidak ada, berarti untuk pertemuan kita yang pertama pada hari ini Ibu cukupkan ya. Iya. Berarti kita akan lihat lagi kapan tadi? 3 hari ke depan. 3 hari ke depan. Berarti 3 hari lagi kita ketemu lagi ya Mas Evi ya. Iya, Bu. Nggak usah dipanggil lagi ya. Pokoknya Mas Evi jam istirahat atau apa, ada waktu kosong mungkin nggak ada gurunya, mungkin waktu itu boleh langsung ketemu Bu Mareta. Karena kan kita sudah punya kontrak nih, akan ketemu lagi tanpa dipanggil ya. Iya, Bu. Siap? Siap. Punya semangat untuk berubah? Iya, Bu. Ya. Bu Mareta sangat mendukung keinginannya Mas Evi, terutama dalam hal memperbaiki diri. Ya, kita hari ini cukup sekian. Mas Evi terima kasih banyak karena Mas Evi tadi mau terbuka sama Bu Mareta, udah menceritakan semua permasalahannya. Terus termasuk juga mencari solusi sendiri. Bu Marta sangat mendukung. Terima kasih Mas Evi mau sukarela saya panggil, mau sukarela menjawab. Nggak usah khawatir, rahasianya hanya kita berdua yang akan tahu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan Mas Evi nanti ditanya kenapa dipanggil Bu Marta, nggak ada yang dikonsultasikan. Itu aja biar teman-temannya nggak curiga. Ya. Iya, Bu. Tadi tahu nggak kalau Mas Evi kesini teman-temannya? Enggak, Bu. Nggak tahu ya. Oh, tiba-tiba langsung aja kesini gitu ya. Waktu dipanggil langsung gitu ya. Iya. Nanti kalau misalkan ditanya ada apa, berarti Mas Evi udah bisa menjelaskan ya ke teman-temannya. Jadi jangan diceritakan karena kan ini aib ya. Masalahnya Mas Evi kan bukan masalah yang baik, ya kan? Iya. Masalah yang tidak baik ini kan. Motivasinya
harus dari Mas Evi sendiri. Bu Mareta hanya akan mendukung, termasuk orang tuanya akan mendukung yang jelas. Begitu. Makasih Mas Evi, untuk hari ini kita cukupkan. Silahkan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.